Muslimah saya, abang tetap dengan non-muslimnya, Kristen tepatnya. Dan kami menjalaninya dengan ya tertatih-tatih. kan memang dari segi syariat kan memang tidak boleh seorang muslimah menjalani kehidupan dengan laki-laki non-muslim. Dan itu tahu ya? Dan saya tahu, dan saya sadar. Sebenarnya abang ini orangnya baik, hatinya itu baik. Cuman karena ya mungkin pertemanan, pekerjaannya membuat dia itu tidak, ya kurang baik. Tapi saya pribadi yakin abang itu orangnya baik. Dan suatu saat pasti akan jadi imam saya yang terbaik. Dengan berjalannya waktu, saya tetap sholat, tetap membaca Al-Quran, dan abang juga tetap dengan rutinitasnya ke gereja setiap minggu, dan itu tidak jadi masalah dan tidak jadi beban untuk kami. Dan ketika anak kami lahir, saya berpikir kok hidup saya seperti ini ya. Saya pegang uang, dari segi materi semua ada, uang ada, tapi kok suami saya tidak bisa mendampingi saya ya gitu. Jadi ada yang hilang dari diri saya. Dan saya berpikir kalau seperti ini terus nanti anak saya seperti apa, padahal anak saya kan butuh sosok papanya yang jadi teladannya, yang jadi contohnya. Jadi saya memutuskan untuk memang saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan, dan penghasilan saya lumayan besar. Tapi saya punya keyakinan saya harus hidup normal, suami saya, anak saya punya kehidupan yang lebih baik, tertata dengan lebih baik. Jadi saya memutuskan untuk mengajak abang itu keluar dari kota yang memberikan kenyamanan duniawi kepada saya. Kalian matas sekalian. Okay. Waktu itu gambarannya seenak apa sih? Kehidupan saya. Kehidupan saya dari segi uang saya dapat. Saya punya uang, saya punya rumah, saya punya kendaraan, punya mobil. Berapa mobil? Mobilnya 2. Mobilnya ganti-ganti lagi. Mobilnya ganti-ganti. Tapi saya intinya saya kemana-mana itu tidak pernah kekurangan, terutama itu uang. Saya bisa ke mall, bisa beli apapun yang saya mau, tas bermerek yang saya mau. Saya bisa jalan kemanapun. Saya bisa, intinya saya tidak pernah kesusahan, apalagi soal materi. Gitu. Karena abang bisa memberikan apa yang saya mau. Gitu. Apalagi pekerjaannya kan menghasilkan minimal 50 juta itu dia pegang dalam sebulan. Ya, sedangkan saya pun juga berpenghasilan. Gitu. Jadi intinya saya tidak pernah kesusahan, tidak pernah merasakan naik becak, tidak pernah merasakan naik ojek. Kemana-mana saya naik taksi, kemana-mana saya naik mobil. Jadi intinya kenyamanan yang perempuan mau itu dapat. Intinya itu. Cuman ada cumanya, tapi abang jarang ada untuk saya. Abang selalu punya pekerjaan sendiri yang terkadang itu di atas rata-rata orang kebanyakan. Jadi hari ini keluar kota, pulang subuh, itu sudah hal yang wajar. Jadi nggak seperti orang-orang kebanyakan yang setiap hari ada. Tapi uang dia bisa memberikan saya. Dan itu berjalan hampir 4 tahun seperti itu, dan akhirnya Allah memberikan saya seorang putra itu memang dan begitu lahir itu yang akhirnya membuat saya itu berpikir begini, Pak, anak ini kan butuh sosok papanya, sosok mamanya yang jadi teladannya. Tapi kok kalau suami saya masih seperti ini terus, nanti anak saya takutnya itu akan mencontoh papanya yang seperti ini. Saya mau hidup saya itu harmonis, suami saya, anak saya. Jadi saya harus cari cara bagaimana saya bisa mendapatkan itu, ketenangan. Jadi selama 1 bulan saya tuh berpikir gimana caranya agar saya, suami saya, dan anak saya itu bisa hidup dengan baik. Akhirnya
kami itu punya kesempatan untuk pergi ke Lombok karena dia punya saudara di sana. Punya kesempatan. Ya. Artinya tidak sengaja atau memang dibangun dengan sengaja? Sengaja Pak, sengaja. Apa ya, sengaja Mas, tapi libur untuk pergi ke sana itu tidak sengaja. Jadi awalnya tuh sebelum kita ke sana tuh kan waktu itu Desember Natal ya. Liburan Natal tuh Desember Cuti. tuh cuti. Saya ajak istri untuk piknik lah, tamasya ke Lombok karena ada kakak saya. Sampai di Lombok saya lihat suasananya kok enak gitu loh Pak. Kok enak suasananya ini buat tinggal. Terus saya bercanda sama istri, apa kita Pindah ke sini. pindah ke Lombok aja. Itu terus lagian kenapa saya pindah ke Lombok? Karena memang mertua saya, ibu dari istri saya ini nggak setuju sama saya. Karena saya kan Kristen. Jadi akhirnya intinya dengan Melarikan diri. bahasa kasarnya kita melarikan diri ke sana. Saya Kita hidup di Surabaya berdua. ya kita tinggalin semua di Surabaya, kita ke Lombok. Di Lombok saya mulai kerja baru di sana. Saya buka, kebetulan ada PT untuk penagihan mobil ini, kerjasama sama teman di Banyuwangi. ya, teman di Lombok tapi orang Banyuwangi, Pak Sukairi namanya. Kebetulan beliau buka PT di sana dan saya ikut bantu untuk mengelola gitu loh Pak. Alhamdulillah jalan dengan luar biasa. Jadi rezeki dari Surabaya tuh pindah ke Lombok seperti melimpah juga di sana gitu. Sampai saya eksekusi kerjaan itu ya kadang sama istri sama anak. Ya. Kita ke padahal di image-nya di Lombok itu kan orangnya tuh sulit-sulit Pak. Tapi saya luar biasa. Saya di sana itu kasus-kasus yang saya tangani itu selesai dengan sempurna, dengan baik dan sudah tanpa ada kekerasan. Enggak sama sekali. Dari saya ngomong aja, malahan saya pernah sama istri sama anak. Betul, niatnya jalan-jalan. Niat jalan-jalan, ketemu mobil di jalan. Ya akhirnya kita ke kantor. Saya ajak ke kantor seperti itu. Jadi itu titik awal Pak. Titik awal saya Allah sayang sama saya tuh di situ. Jadi awal saya kenal sama istri pun itu sekarang saya berpikir rencana Allah. Saya juga kebetulan aja ya tahu lah. Ya. Istilahnya debt Kolektor. Siap, saya debt collector dari. Pekerjaannya kayak apa sih Pak? Jadi gambarannya kalau kalau sebenarnya debt collector itu kan Tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. gambaran umumnya kan kok gitu. Serem. Sebenarnya kita tugasnya kan menyelesaikan masalah antara Tanpa masalah. ya seperti kan leasing Pak. Jadi leasing itu kan memakai kita sebagai pihak ketiga untuk mengatasi kemacetan gitu ya. kayak kemacetan mobil yang sudah tidak bisa diatasi sama internal. Jadi mereka memakai kita yang eksternal. Karena rata-rata internal kan nagih, seperti nagih biasa. Tapi kalau sudah overdue lewat bulan, mereka tidak bisa tangani, akhirnya dilempar ke kita eksternal. Dan kebetulan kita kan dibekali dengan fidusia Pak. Nah, karena kita dibekali dengan fidusia, jadi kita kerjanya enak, berani. Karena fidusia kan itu kesepakatan 3 menteri yang disahkan sama presiden kan untuk pengadilan, jadi seperti keputusan pengadilan. Jadi kalau kita punya itu di tangan, polisi pun udah bisa halangin seperti itu. Itu jadi kita merasa menang di situ. Tapi dan memang itu, dan itu dikeluarkan setelah Krismon itu kan. Jadi kalau saya krisis 2002 itu kan itu kebanyakan dari leasing. Jadi mungkin pemerintah keluarin itu buat membantu leasing juga. Nah, kebetulan saya kerjanya sebagai penagih untuk menyelesaikan khususnya mobil Pak, unit mobil yang tidak yang telat, yang terlambat atau yang
apa debiturnya, pada karakternya yang agak kurang bagus, kurang baik itu kita yang tangani Pak. Seperti itu. Tapi Pak, saya punya anak buah ya. Punya anak buah, saya punya anak buah, punya keluarga. Ya rata-rata ke anak buah saya tuh masih keluarga kita Ambon juga semua. Kita tidak pernah keluar dari lingkungan Ambon. Apa ya ada sih yang orang lain, tapi rata-rata intinya tuh ya Ambon-Ambon itu. Masih. Pak, orang pertama, orang nomor satu. Kalau di lapangan saya orang pertama. Tapi kalau bilang orang di itu kan yang pemilik PT tuh masih adik saya juga yang punya PT. Tapi kalau Orang lapangan. untuk lapangan saya orang paling diandalkan di lapangan ya saya. Anak buahnya ada berapa? Oh udah bisa dihitung Pak kalau Surabaya. Banyak sekali Ambon Surabaya. Kita sekarang ada punya grup kan M1R Maluku Satu Rasa. Kalau Ambon tak terhitung Pak, banyak. Kalau untuk nominalnya mungkin sekitar ada 1000-an orang kalau yang di dunia penagihan untuk di. Pak SK bisa menggerakkan itu semua ya? Tergantung Pak, bisa tergantung untuk apa. Tergantung untuk. Kalau untuk bisa penggerakan bisa, tapi tergantung untuk apa. Dari pekerjaan itu hasilnya berapa? Tadi Bu saya nyebut 50 juta per bulan minimal. Kecil itu, biasa sampai 150 juta saya dapat. Saya 150 juta dibagi-bagi atau mati? kalau untuk dibagi-bagi, Nah, 150 juta tuh kalau untuk saya sendiri saja, kalau saya mau istilahnya mau dikumpulin bisa segitu. Tapi kalau bicara dibagi-bagi, memang kita kalau dapat, kan punya tim, kalau dapat umpama biaya tariknya taruhlah seperti 25 juta, 15 juta, kita bagi-bagi ya 3-4 orang seperti itu. Tapi kan hampir tiap hari seperti itu Pak. Tapi kalau saya pribadi sering rata-rata kerjaan saya tuh saya eksekusi sendiri semua rata-rata, dan kalau mau dikumpulin artinya yang per pendapatan saya ya saya dapatnya 100-150 juta per bulan. hasilnya Pak SK gimana? Hasil saya tuh dari desanya yang Desa Oma Pak. Desa Oma itu di salah satu pulau Haruku di Maluku Tengah. Pulau Haruku. Cuma tinggal kita di Ambon, di kota Ambon. Di kota Ambon itu ada rumah di kota Ambon. Orang tua kan Brimob. Bapak Brimob. Ibu saya tuh Ambon, tapi Ambon besar Surabaya, ibu. Jadi saya setelah lulus sekolah itu di Ambon itu ada satu ini kalau biasa kalau sudah habis sekolah harus merantau, harus keluar, harus lihat Jawa itu sudah semboyan itu, nyong-nyong Ambon pemuda-pemuda Maluku itu Ambon. Kalau habis sekolah harus keluar lihat Jawa dulu, baru bisa dibilang laki gitu. Seperti itu. Ujian kelelakian. Jadi saya tahun 89 itu lulus itu sama teman-teman satu kapal Renjani namanya waktu itu. Kita satu kapal penuh berangkat dari Ambon. Itu termasuk John Kay yang sekarang gitu. Ya itu. Ya bukan kenal ya, teman saya satu. Kita turun di Surabaya sama-sama. Kebetulan iya, cuma John Kay kan usianya lebih tua dari dia sekarang kalau tidak salah 54 usianya. Lebih tua dia 2 tahun dari saya. Hijrahnya dari Ambon ke sini satu kapal. Satu kapal dulu. Cuman di Surabaya kan ada keluarganya John Kay di Surabaya. Di daerah Karamenjangan itu ada keluarga. Datang Surabaya itu ada tinggal 2-3 hari kalau tidak salah di Surabaya. Saya di Kerembangan, John Kay di daerah Karamenjangan itu. Berangkat di Jakarta sama-sama naik kereta gratis. Naik kereta juga gratis. Cuma pilihan mungkin jalan hidupnya yang garis tangannya berbeda. Dia memang sama-sama penagihan, cuman kalau John Kay kan dia
berani mengambil risiko yang besar. Kalau saya kan gak berani sampai, bukannya apa ya, saya masih punya, caranya berbeda gitu. iya, ada punya sisi lain dalam hati saya tuh yang gak tega itu ada. Kalau kayak John itu sudah nggak ada, kata tega itu sudah nggak ada, Pak. Seperti itu. Jadi akhirnya cara kerja kita tuh ya bertolak belakang jauh. Bu Lisa memang berpikir untuk istirahat ke sana atau tanpa sengaja kemudian muncul di beban lah baik saja. Karena Atau begini. sudah ada pemikiran untuk kayak berhijrah gitu Pak? Wah iya, waktu itu tuh abang kan saya tuh berpikir gini, saya tuh mau punya keluarga yang harmonis. Saya mau punya keluarga yang saya punya suami, punya anak itu dengan yang seharusnya gitu loh. Nggak seperti abang yang sibuk dengan dunianya, saya dengan pekerjaan saya, kan akhirnya nggak ketemu titiknya itu di mana gitu loh Pak. Hanya Dan itu disampaikan ke Pak keinginan. Iya, saya sampaikan ya. Dan waktu itu terus abang akhirnya putuskan untuk kita berlibur ke Lombok. Gitu. Karena mungkin ya apa ya, kok gini aja sih gitu. Akhirnya kan membosankan. Nggak. Kalau makan ayam terus-terusan ya bosan juga. Iya betul. Gitu kok membosankan sih lama-lama gitu. Terus dengan semakin tidak kondusifnya pertemanannya, itu yang membuat saya itu takut kehilangan gitu loh Pak, takut kehilangan sosoknya. Karena apa? Ada anak yang Cita betul ya. ya ada anak kan Pak gitu loh. Saya berpikir gini, saya bisa maksudnya berpikir ya sudahlah saya hidup sendiri dengan anak, tapi kan anak ini kan butuh sosok ayahnya, butuh sosok contoh ayahnya, teladan ayahnya, apapun ayahnya adalah yang terbaik untuk dia. Dan saya tuh mau anak saya itu seperti itu, jadi mengenal ayahnya itu, ini loh ayahku yang terbaik, ayahku yang bisa aku andalkan. Saya tuh mau anak saya itu seperti itu, menilai papanya. Meskipun papanya dengan apapun, tapi saya mau anak saya tetap bangga dengan papanya. Gitu Pak. Karena anak saya laki-laki dan pasti tentunya pasti papanya. Gitu. Dan saya berpikir kalau seperti ini terus, anak saya nggak akan bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya dengan total gitu loh Pak. Jadi saya berpikir ya Allah, saya ini mau hidup yang seharusnya gitu loh, yang damai, yang tenang gitu. Jadi saya harus memutuskan, saya harus berani mengambil keputusan gitu loh. Jadi begitu abang berpikir untuk pindah, itu saya iakan dengan waktu jangka 3 bulan ya Cinta ya. Kita untuk mempersiapkan, maksudnya pekerjaan saya kan harus saya selesaikan, kontrak saya semua itu dalam waktu 3 bulan gitu. Jadi setelah 3 bulan abang juga menyelesaikan kontraknya, akhirnya kita putuskan ke Lombok tanpa memberitahu siapapun gitu. Semua. Iya, jadi apa yang kita punya di Surabaya kita tinggal. Mas Kak juga tidak memberitahu teman-teman. Enggak, tapi ketika maksudnya saya coba pindah tempat tinggal, tapi kerjaan masih tetap. Cuman saya enggak tahu kalau saya pindah ke Lombok, teman-teman juga enggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba kok sudah di Lombok gitu. Ya, jadi nggak ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Dan saya resign pun kan ya karena saya fokus ke anak gitu. Tapi kemana dan ngapain itu nggak ada yang tahu. Iya, sebenarnya saya kasihan sama istri saya karena ditolak mentah-mentah sama orang tuanya. Jadi saya daripada di sini tapi dekat sama orang tua, tapi akhirnya Jauh. ya ini kita minggat aja sudah. Seperti itu Pak. Di samping itu saya waktu ngajak suami dan anak saya ke Lamongan itu saya diusir mentah-mentah. Gitu. Jadi saya berpikir gini Pak, nggak apa-apa lah untuk saat sekarang saya akan mundur beberapa langkah, tapi suatu saat saya pasti akan bisa membawa suami dan anak saya pulang dengan bangga. Dan akhirnya suami saya begitu Muslim, saya memberitahu, dan ya telepon itu akhir mama saya sendiri. Itu saya butuh waktu 4 tahun untuk bisa membuka kekakuan hati ibu saya. Jadi setiap saya pulang ke Surabaya gitu Pak, saya telepon gitu, Ma aku pulang. Tapi pulang sendiri ya, nggak boleh ngajak. Gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, saya berani mengambil keputusan, maaf Ma aku nggak bisa kalau Mama suruh aku sendiri. Jadi
Salamajaya, terus aku balik ke Lombok gitu. Jadi mama ndak membolehkan suami saya ke rumah, saya juga tidak mau pulang sendirian, padahal suami saya mengizinkan saya pulang gitu loh. Tapi saya kan juga harus punya prinsip karena dia kan tetap suami saya apapun kondisinya gitu loh. Masuk proses hijrah itu bisa Pak Miska. Oke, Pak. Gimana tuh ceritanya? Iya. Maksudnya hijrah menjadi muslim. Yeah. Jadi ini sebenarnya saya sendiri juga sampai sekarang ini saya sendiri juga masih kadang tertawa sendiri, kadang merasa bahagia sendiri. Kok bisa sampai saya bisa Islam, Pak? Gak pernah terpikir jadi Nggak pernah. Saya nih orang paling fanatik, Pak. Istri saya nih sampai kita berjalan, dia Muslim tetap, saya tidak pernah larang. Saya Kristen, tapi saya juga jarang ke gereja. Kadang ke gereja, kadang enggak juga. Intinya dalam batin saya tidak pernah ada punya pikiran kalau dari Kristen kan ya murtad sama dengan tidak pernah ada kepikiran seperti itu. Nah, sampai sekarang ini saya kadang berpikir juga saya merasa lucu. Karena saya ingat dulu kayak teman-teman saya pernah bilang, wah ini nggak lama lagi Islam gitu. Kalau saya telah kenal istri, saya kan menolak mentah-mentah semua. Dan saya ingat perjalanan hidup saya yang dulu juga punya banyak pacar-pacar dari Islam juga, tapi tidak pernah terpikir untuk jadi Muslim. Tapi jalan hijrah ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jadi saya di Lombok itu ternyata kebiasaan saya kumpul sama teman-teman kolektor itu kan kita biasa kan pesta, rata-rata lah pesta lah. Ke karaoke, minum-minum. Wah, segala macam kita lakukan lah. Jadi waktu itu saya kan habis sukses lah, ada proyek kan sukses. Kita party pesta sama teman-teman di Gili, Pak. Di Gili Terawangan itu ya di sebelah. Saya tuh sampai 2 hari nggak pulang. Saya sama pesta sama anak-anak 2 hari nggak pulang. Saya tuh udah kepikiran istri, ya apa udah pulang. Akhirnya saya niat untuk pulang dari tinggalin teman-teman yang lagi saya nyebrang sendiri pulang jam setengah 1 malam ya. Jam 1 malam saya nyampe di rumah. Jam 1 malam saya sampai di rumah, Pak. Ketok pintu, lampu kan nyala, istri gak buka-buka. Saya sampai kan setengah mabuk saya, Pak. Posisi setengah mabuk. Tangga udah buka. Terus tetangga tuh ada ngomong, tetangga. Kan kencang itu Tetangga ngomong. Tetangganya sampai keluar. Om, mungkin sholat. Saya langsung, kan jam 1 malam, Pak. Saya bilang tetangga, sholat apa yang jam segini, mana sholat apa? Kuntilanak sholat jam segini, gitu, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Udah lama istri saya ini keluar. Buka pintu masih pakai mukena. Tapi udah marah, cuman udah masuk, jangan rame-rame ada tetangga. Saya lihat istri saya tuh malam itu, keluar pakai mukena itu. Saya kan malu, Pak. Jadi mabuk saya tuh langsung hilang. Mabuk hilang terus lihat, udah berani lihat muka istri saya karena malunya itu loh. Malu saya karena saya sudah sempat keluarin kata, jam segini mah ada yang sholat, kuntilanak yang sholat jam segini, ngomong sama tetangga yang ngomong. Saya masuk, istri ada marah, dia tetap mungkin karena dia masih suasana sholat mungkin, Pak. Biasa kalau nggak sholat dia pasti marah dia. Jadi saya masuk terus saya diam aja. Istri saya ngomong, saya sholat namanya sholat tahajud, sholat ini buat buat kamu, karena kan kerjaanmu seperti ini. Saya tuh merinding, Pak. Saya malam itu yang saya bilang Allah bekerja di hati saya tuh malam itu. Jadi besoknya saya tuh jadi saya malu sama istri itu masalah itu. Akhirnya besok itu saya sama itu kalau tidak salah hari Sabtu ya, hari Minggu ini, hari Minggu di Terawangan Agung ya, Masjid Agung. Iya, tapi saya hari Minggu itu karena hari Minggu kan kantor kita nggak buka, Pak. Nah, saya keluar itu sama saya kan punya anak buah di Lombok, orang-orang Sasak gitu. Rata-rata kan Muslim. Nah, orang Sasak itu kan biar nakal-nakal tapi
mereka tuh Waktunya sholat agamanya itu. waktu ya 5 waktunya tuh luar biasa Pak. Jadi saya lihat wudhunya, saya lihat, saya tanya, terus ya dijelaskan. Akhirnya teman-teman sarankan kalau mau nanya-nanya paling enak di Islamic Center. Akhirnya saya ke Islamic Center nanya. Tapi itu ada satu keinginan lain yang selama ini tidak pernah itu loh Pak. Ingin tahu itu loh. Ingin tahu itu muncul mulai dari yang pagi hari itu. Saya ingin tahu. Iya, ingin tahu. Kan selama ini kan saya lihat mereka wudhu kan tidak pernah terpikir untuk ingin tahu apa itu. Akhirnya saya karena ya saya yakin malam itu Allah buka hati saya. Saya besoknya itu saya tanya-tanya tentang Islam. Iya, Terus sayang. Jam? Al-Fatihah itu saya tanya artinya. Iya, nanti. Ditanya itu Pak, apa? Al-Fatihah itu saya tanya artinya. Luar biasa artinya itu hampir sama dengan apa dua bapak kami yang Kristen itu kan. Tapi kan ini lebih sempurna gitu loh Pak. Terus saya tambah tertarik gitu loh, tambah tertarik, yakin sih belum. Tambah tertarik. Akhirnya saya mulai saya belajar terus selama seminggu. Itu Tapi istri belum tahu. tanpa sepengetahuan saya. Istri belum tahu. Jadi Saya dia pergi kerja. saya pergi kerja itu saya mampir di Islamic Center saya belajar Iya, lagi. dia tidak bilang. Akhirnya besok lagi saya kerja saya mampir dalam saya belajar lagi. Sampai saya dikasih apa benar-benar mau syahadat. Saya bilang itu kan saya masih ragu Pak. Tapi saya masih belajar dulu. Saya belajar. Hari Irpu. iya, saya di telepon, Bang, apa mau ini ke MUI ya, disarankan ke MUI. Tapi waktu sebelum telepon itu saya tuh merasa sudah bisa Al-Fatihah, saya kan belajar, saya mulai belajar bisa Al-Fatihah sendiri. Itu mulai lancar Pak, mulai lancar Al-Fatihah sendiri. Saya kok rasa enak, nyaman gitu. Apa di telepon itu, Bang kalau mau saya ada dibimbing sama MUI nanti. Akhirnya oke saya mau. Itu langsung niat saya untuk saya mau. Tapi saya belum bilang istri. Setelah saya di MUI ditanya kenapa masuk Islam. Saya cerita saya nih nggak tahu kenapa saya harus masuk Islam ya. So tiba-tiba saya dari begini kok tiba-tiba gitu loh. Terus kebetulan ada salah satu ustadz yang begitu luar biasa kebapaannya, membimbingnya luar biasa, orangnya lembut sekali. Ustadz Anang Zainuddin, ya mah? Cara jadi anak ya. Ustadz Anang Zainuddin. Beliau tuh sekjen MUI NTB. Beliau cara menyampaikan ke saya cara luar biasa. Akhirnya saya tambah tertarik. Memang Allah pakai orang-orang yang luar biasa ini. Akhirnya saya tekad bulan untuk syahadat dan kebetulan hari itu ditentukan tanggalnya hari Kamis ya. Tentukan tanggalnya hari Kamis minggu depan tuh hari Kamis tanggal 17. Akhirnya saya pulang ngomong ke istri yang nanti ada acara bila halal di kantor kita diundang dekat PMI. Dekat PMI, nanti ikut ya. Dia belum tahu kalau saya mau syahadat, belum tahu. Nanti setelah dibawa ke MUI, baru saya syahadat baru dia kaget. Nah, di situ Pak. Jadi perjalanan hijrah saya itu puncak. Mungkin Allah sayang sama saya. Karena puncak maksiat saya di Lombok, Allah suruh saya pulang. Saya nyebrang sendiri pulang ke istri. Itu kan malam itu kan saya pesta itu saya kepikiran anak sama istri. Berarti kan masih ada sisi baik saya Pak. Ya kan kalau orang pesta kalau sudah ingat apa-apa. Jadi saya berpikir hampir saat ini saya berpikir bahwa waktu saya pesta sama temenan dalam keadaan mabok, tapi saya masih ingat anak istri. Itu ada sisi baik saya yang mungkin masih ini ya Allah masih sayang sama saya. Akhirnya suruh saya pulang. Terus lihat istri sholat tahajud itu Allah kasih tunjuk bahwa ini loh harusnya seperti itu. Jadi itu titik balik saya. Setelah saya syahadat 2 minggu kemudian tuh gempa Pak. 2 minggu ya dari aku syahadat ya.
2 minggu itu gempa Lombok. Gempa Lombok itu kita di pengungsian itu hampir 7 bulan ya. Ya tinggal di tenda itu hampir 7 aja bulan. dari 3 bulan. Itu tapi Jadi, nggak saya boleh sampai tiba-tiba. sekarang baru saya sadar bahwa apa yang Ustaz ngomong dakwah itu benar, bahwa memang orang mau hijrah tuh cobaannya banyak sekali, ya betul itu. Sangat-sangat benar. Jadi habis ada 2 minggu itu gempa, Pak. Bapak bayangkan Dan kita habis nggak- gempa kita kan posisi punya uang. kerjaan kolektor penagihan itu kan Berhenti. dalam keadaan gitu siapa yang mau